Pernahkah Anda menghitung secara rinci berapa banyak pengeluaran bulanan yang terkuras hanya untuk biaya bahan bakar kendaraan Anda? Di tengah dinamika mobilitas kota modern dan harga energi yang fluktuasi, kendaraan listrik kini hadir sebagai salah satu alternatif bermobilitas yang menawarkan tingkat efisiensi cukup menarik. Mari kita bedah bersama berbagai data dan temuan tim jurnalisme data harian Kompas untuk melihat sejauh mana mobil listrik benar-benar terbukti efektif dan ekonomis saat dibandingkan dengan kendaraan konvensional dalam menemani perjalanan Anda sehari-hari di Indonesia. Animo masyarakat Indonesia untuk beralih menggunakan kendaraan listrik nyatanya melonjak cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Bayangkan saja, catatan penjualan mobil listrik kompak melonjak drastis hingga 3.100% dari yang awalnya hanya terjual 2.066 unit pada tahun 2022, melesat tajam menjadi 66.129 unit di tahun 2025. Hasil survei tatap muka Litbang Kompas pada awal April 2026 juga mempertegas tren positif ini, di mana 40,6% dari total 900 responden di 6 kota besar mengaku sangat tertarik untuk meminang mobil listrik ini. Alasan utama dari tingginya angka ketertarikan tersebut ternyata sangat rasional, yakni adanya potensi penghematan biaya operasional harian yang sangat signifikan. Berdasarkan penuturan dan pengalaman pengguna mobil listrik di lapangan, biaya pengisian daya listrik untuk mobilitas bulanan ternyata hanya sekitar 400.000 hingga 500.000 saja. Angka yang terbilang hemat ini berbanding terbalik dengan pengeluaran untuk mobil konvensional berbahan bakar minyak, yang bisa dengan mudah menguras kantong hingga 2 juta rupiah setiap bulannya. Tidak heran jika 37,4% responden survei mengamini bahwa keiritan biaya bahan bakar inilah yang menjadi alasan paling kuat untuk beralih. Selain jauh lebih murah di ongkos, penggunaan mobil listrik di Indonesia saat ini juga semakin efektif berkat dukungan infrastruktur yang terus diperluas secara masif. Anda tidak perlu lagi merasa cemas soal jarak tempuh yang terbatas, karena hingga Maret 2026, pihak PLN terus berhasil mengoperasikan 4.911 unit satuan pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang tersebar di 3.156 lokasi di seluruh penjuru negeri. Ditambah lagi, ada efektivitas, waktu, dan kenyamanan khusus bagi para pengguna listrik di Jakarta, yaitu keistimewaan melenggang bebas di jalan protokol tanpa harus pusing memikirkan aturan, tilang, ganjil, dan genap. Jika kita membedah dan mengadu datanya secara langsung, total biaya kepemilikan mobil listrik selama rentang waktu 5 tahun ternyata bisa lebih hemat hingga hampir 7 kali lipat dibandingkan mobil konvensional. Untuk menempuh jarak 100.000 km pertama, mobil listrik tercatat hanya memakan biaya Rp244 per kilometernya, dengan asumsi Anda mendapatkan insentif pajak 0% dan diskon tarif listrik malam hari. Silakan Anda bandingkan sendiri dengan mobil berbahan bakar bensin yang menelan biaya operasional hingga Rp1.664 per kilometer, atau bahkan mobil hibrida yang masih bertengger di angka Rp1.323 per kilometernya. Penghematan biaya yang sangat fantastis ini tentu akan memberikan implikasi positif bagi efisiensi ekonomi masyarakat secara luas, asalkan pemerintah terus konsisten mengawal kebijakan insentif pajaknya. Data secara jelas menunjukkan bahwa tanpa adanya insentif pembebasan pajak dan diskon pengisian daya, biaya operasional mobil listrik bisa melonjak kembali mendekati Rp1.000 per kilometernya, yang artinya berpotensi menurunkan minat beli. Buktinya, dinamika pencabutan aturan pajak pada April 2026 sempat menimbulkan kebingungan dan ancaman perlambatan di pasar. Padahal, sebelumnya momentum adopsi mobil listrik ini sedang berada di fase puncak, dengan angka pertumbuhan penjualan menyentuh 141%. Bagi sebagian dari Anda yang mungkin masih ragu karena menganggap harga beli mobil listrik ternyata terlampau mahal, pandangan tersebut perlahan mulai terbantahkan oleh hadirnya berbagai pilihan baru di pasaran.
Berdasarkan pantauan data terkini, saat ini sudah tersedia sedikitnya 7 tipe mobil listrik baru dari berbagai merek yang ditawarkan dengan harga sangat terjangkau, yaitu di bawah angka 300 juta rupiah. Harga yang semakin bersahabat dengan daya beli masyarakat inilah yang menjadi kunci penting untuk menjawab kekhawatiran 25% responden kita yang sebelumnya merasa keberatan dengan tingginya harga jual kendaraan tanpa emisi ini. Pada akhirnya, rentetan fakta dan angka statistik tadi telah menunjukkan secara gamblang perbandingan efisiensi antara mobil listrik dan mobil konvensional yang beredar hari ini. Dengan infrastruktur pengisian daya yang semakin matang, serta ragam pilihan harga mobil yang makin membumi, beralih ke mobil listrik menjadi opsi yang layak dipertimbangkan untuk menghemat pengeluaran Anda. Jadi, setelah melihat langsung perbedaan biaya operasional yang sangat berbeda tadi, apakah Anda mulai mempertimbangkan mobil listrik sebagai kendaraan harian Anda selanjutnya?